Swastiastu. Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Kedek Purandara, presensi 43, dari kelas A3 Denpasar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Dharma Acarya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi tentang aku bagian dari masyarakat kepada salah satu siswa kelas 3 di daerah saya. Silakan perkenalkan. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputul Tapria, kelas 3 SD dari SD 1 Siangan. Nah, mungkin kakak akan banyak nanya kepada adik Lalita tentang materi yang akan kakak sampaikan ini, yaitu aku bagian dari masyarakat. Nah, yang pertama itu ada subtopik, yaitu tentang kota atau kabupaten di tempat adik tinggal, di tempat aku tinggal itu. Nah, mungkin adik pernah mendengar kota atau kabupaten itu apa sih? Mungkin adik tahu arti kabupaten atau kota itu seperti apa? Mungkin adik pernah mendengar kata itu. Nah, Pernah? nah kalau mungkin kakak langsung menjelaskan, kalau kota itu, kota dan kabupaten adalah tempat yang menjadi bagian dari kita tinggal. Seperti sekarang kita tinggal di salah satu kabupaten, yaitu salah satu kabupaten di Bali, yaitu Kabupaten Gianyar. Nah, dan kita tinggal di salah satu dari keduanya tersebut. Nah, dan terusnya kakak nanya, apa sih bedanya kota sama kabupaten menurut adik? Gak tahu. Nah, mungkin kakak jelaskan sedikit tentang perbedaannya kota dan kabupaten tersebut. Mungkin kalau kota itu biasanya penduduknya lebih padat, atau karena banyak bangunan yang besar, seperti gedung yang besar dan aktivitas ekonomi. Nah, kalau kabupaten itu mungkin lebih banyak ke desa dan pertanian. Nah, jadi kabupaten itu memiliki kecamatan, di bawah kecamatan ada desa, di bawah desa ada banjar. Seperti kita di sini, kita ini tinggal di Kabupaten Gianyar, Kecamatan Gianyar, dan Desa Siangan, dan Banyarnya yang terakhir itu Banyar, yaitu Banyar Lokasarana. Jadi itu mungkin itu yang kakak jelaskan tentang kota dan kabupaten yang tempat kita tinggal sekarang. Nah, mungkin kakak nanya juga, mungkin adik Lalita tahu berapa sih jumlah kabupaten yang ada di Bali, Provinsi Bali? Ada 7. 7, ya, salah satunya ada Ada Buleleng, ya, Tabanan, ya, apa? Gak tahu. ya, ada tadi apa sempat bilang Beleleng, Tabanan, Itu aja. yang lagi ada Gianyar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, terus ada Kabupaten Klungkung, ada Kabupaten Bangli, dan ada Kabupaten Karangasem. Ya, itu, dan ada juga lagi satu 98, yaitu Kabupaten Negara atau Kabupaten Jemberana yang ada di bagian barat Bali. Dan di Bali itu ada satu kota, yaitu yang namanya Kota Denpasar. Jadi Kota Denpasar itu adalah ibu kota dari Provinsi Bali.
Jadi gitu. Jadi setiap provinsi itu ada memiliki ibu kota. Nah, mungkin ibu kota itu menjadi eh, pusat kota yang ada di provinsi. Itu artinya ibu kota. Nah, terus mungkin kakak memberikan contoh seperti tadi, bahwa misalnya Lalita tinggal di Banjarlokesrane, Desa Siangan, sama Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Nah, mungkin coba Lalita berikan contoh lain yang bisa Lalita berikan tentang apa yang kakak bilang tadi. Hmm, Mungkin bisa mengulang yang kakak bilang tadi itu seperti Banjar, desa, kabupaten. Coba ulang. kalau apa, kalau kabupaten itu eh, kalau kabupaten itu eh, nggak tahu. Ya, itu dah. Eh, Seperti yang kakak bilang tadi itu, kita itu tinggal di Banjarlokesrane, di Desa Siangan, Kabupaten Gianyar. Nah, jadi itu salah satu contoh yang apa namanya, yang kakak kasih tentang penjelasannya tadi tentang kota dan kabupaten. Nah, jadi itu yang pertama, eh, topik yang pertama yang bisa kakak jelaskan. Mungkin Larita bisa belajar lebih lagi tentang kabupaten dan kota tersebut. Nah, terus yang kedua, ada pemerintahan di daerah. Nah, apa sih itu pemerintahan daerah? Mungkin Lalita pernah dengar eh, apa itu pemerintah? Pernah nggak dengar pemerintah itu apa? Enggak. Nah, pemerintah itu eh, orang-orang yang memimpin di suatu daerah. Jadi seperti di daerah Bali itu ada namanya pemimpin yang namanya gubernur. Kalau provinsi itu nama pemimpinnya yaitu gubernur. Kalau di kabupaten atau kota, kalau di kabupaten itu namanya bupati ya, yang memimpin. Jadi kalau di kota itu seperti kota Denpasar itu namanya wali kota yang memimpin. Jadi beda antara eh, kabupaten dan kota itu beda namanya. Nah, jadi gitu. Kalau di kecamatan itu nama pemimpinnya yaitu camat. Ya, mungkin bisa diingat-ingat nanti. Kalau di desa itu atau kalau di desa itu namanya kepala desa. Nah, jadi gitu, contoh pemerintahan daerah. Jadi dan pemimpinnya, nama pemimpinnya. Terus di sini juga membahas tentang apa sih tugas pemerintah di daerah kita yang sebenarnya. Mungkin kebanyakan orang itu tahu bahwa tugas pemerintah itu adalah eh, membangun jalan itu, membangun sekolah, jadi membangun fasilitas umum. Jadi pemerintah itu membantu masyarakat yang misalnya membantu daerah-daerah yang jalannya rusak itu. Terus ada membantu masyarakat yang kurang mampu. Jadi itu sih tugas pemerintah yang ada di daerah kita. Terus ada juga tugasnya itu mengurus tentang kebersihan dan keamanan. Seperti kita di daerah kita ini kan sudah ada tim tukang angkut sampah itu. Jadi itu salah satu program dan eh, tugas dari pemerintah. Jadi mengangkut sampah yang ada di rumah kita. Nah, terus ada juga keamanan, seperti misalnya ada maling gitu. Mungkin
kita bisa hubungi polisi atau uh, pecalang yang ada di daerah kita, seperti yang di Bali itu namanya pecalang. Ya, terus mungkin kakak kembali menanyakan tentang apa yang kakak bilang tadi ke Lalita. Mungkin Lalita bisa ingat apa sih pemerintahan daerah itu. Pemerintahan daerah itu eh, Orang, orang yang memimpin di suatu daerah. ya itu benar sekali. Dan kakak juga nanya tentang uh, pemerintahan daerah yang ada di provinsi, di kabupaten, di kecamatan itu namanya apa. Kak tadi sudah sempat bilang, mungkin Lalita bisa mengingatnya. Kalau di kabupaten itu namanya gubernur. Nah, kalau di kabupaten itu namanya bupati. Oh iya, bupati. Ya, Kalau di ke, ke di kepala di desa itu kepala desa. ya. Kalau Terus, di Bali atau suatu provinsi itu namanya gubernur. ya benar. Satu lagi di kecamatan Di kecamatan namanya bupati. Di namanya camat. Oh ya, camat. Ya, itu. Jadi itu yang tentang pemerintahan daerah. Mungkin itu yang kedua, subtopik yang kedua yang kakak jelaskan tentang pemerintahan daerah. Nah, jadi mungkin Linta nanti mungkin mencari tahu lagi tentang kelengkapan yang ada, yang tentang pemerintahan daerah itu. Nah, terus yang ketiga ada tentang mengenal tentang tugas pemimpin daerah. Seperti yang kakak sudah bilang tadi, itu pemimpin daerah itu memiliki tugas seperti membuat keputusan penting untuk daerahnya. Misalnya di sebuah provinsi, yaitu ada kasus-kasus seperti apa, itu pasti yang menangani yaitu uh, gubernur dan jajarannya, pemerintahannya, jajarannya. Terus yang ada di kota yaitu wali kota. Jadi wali kota itu sama seperti gubernur tapi di bawah gubernur. Itu tadi juga kakak sudah bilang tentang uh, apa namanya, tugas pemimpin atau pemerintahan itu. Terus ada lagi tugas, yaitu ada menyusun aturan atau program agar masyarakat hidup lebih baik. Nah, jadi pemerintah juga membuat program-program atau aturan yang mungkin bisa masyarakat ikuti, atau yaitu masyarakat ikuti untuk menjadi hidup yang lebih baik. Nah, jadi itu mungkin. Terus pemerintah itu juga bisa mendengarkan kebutuhan masyarakat. Jadi pemerintah juga bisa membantu kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Itu seperti pemerintah juga bisa memberikan kepada siswa yang kurang mampu itu beasiswa untuk sekolah, beasiswa untuk kuliah atau dan yang lainnya. Nah, terus mungkin contoh tugas pemimpin itu yang seperti tadi itu membangun sekolah, menyediakan air bersih di suatu daerah, terus mengatur jadwal pasar atau kegiatan umum. Jadi mungkin Lalita mungkin masih agak bingung tentang
eh, apa yang kakak jelaskan, mungkin perlahan-lahan pasti Lalita tahu tentang apa itu kabupaten, apa itu kota, terus apa itu pemerintahan daerah, terus apa tugas-tugas pemerintahan daerah. Nah, itu mungkin itu yang bisa kakak jelaskan tentang materi ini, supaya semoga Lalita bisa mengerti dan semoga bermanfaat untuk Lalita. Baik, mungkin adik Lalita bisa jelaskan kembali apa yang Lalita tahu tentang penjelasan kakak tadi. Mungkin bisa dijelaskan ulang, silakan. Kota dan kabupaten Ya, adalah kota dan kabupaten adalah bagian dari suatu provinsi. ya, benar sekali. Terus, Perbedaan hmm, perbedaan kota dan kabupaten, kalau kabupaten itu lebih banyak pedesaan dan pertanian. ya, Kalau kalau kota, kota itu penduduknya lebih padat dan memiliki banyak gedung. ya, benar sekali. Ya, selanjutnya tentu Pemimpin hmm, pemimpin pemimpin daerah, pemerintahan daerah. pemerintahan daerah itu pemerintahan daerah adalah pemimpin yang memerintah di suatu daerah. Hmm. Contohnya, Ada contoh pemerintahan daerah itu. contoh pemerintahan daerah itu seperti Di provinsi, di provinsi di itu, provinsi itu gubernur. ya, Di terus, kabupaten itu bupati. Di kecamatan itu camat. ya, Di desa itu kepala desa. nah, benar sekali. Terus lagi tentang tugas pemerintah atau pemimpin di suatu daerah itu seperti apa? Yang Rita ingat aja. Tugas pemimpin daerah itu seperti membuat program penting untuk masyarakat agar menjadi lebih baik. Nah, terus membantu kebutuhan masyarakat, Oh iya. yaitu salah satunya. Terus ada juga membangun sekolah baru pemerintah itu dan menyediakan air bersih. Nah, mungkin kita sudah mengingat beberapa materi yang kakak jelaskan tadi. Mungkin Lalita bisa belajar lebih giat lagi tentang materi yang kakak jelaskan. Nah, terima kasih kepada adik Lalita karena sudah bisa mendengarkan materi dan penjelasan kakak. Jadi mungkin kakak ada salah kata atau apapun, kakak minta maaf ya. Jadi mungkin sekian dari video saya tentang mengajarkan salah satu siswa tentang materi aku bagian dari masyarakat. Nah, jadi demikian yang bisa saya jelaskan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.